Direktur baru sudah datang, entah ada perubahan apa. Ayah, bos baru ini asalnya dari mana sih? Aku juga nggak tahu. Katanya sih, bos baru ini masih muda dan energik. Beneran? Muda banget, jangan-jangan langsung bikin gebrakan. Siapa yang tahu, yang penting ganteng aja. Yang aku dengar sih, bos baru ini. Orangnya masih muda banget. Muda itu bagus, tapi kemampuan kerjanya gimana? Itu nggak tahu. Hello rekan-rekan sekalian. Saya Jiang Haoming. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak tahu. Sekarang kamu viral di seluruh perusahaan. Jujur aja sama aku. Aku rasa kamu kenal dia ya? Mantan pacar. Apa? Kami berdua dulu sangat mencintai, keluarganya juga kaya. Orang tuanya waktu kuliah menyekolahkannya ke luar negeri. Lalu dia minta aku menunggunya. Tapi menurutku itu terlalu mengada-ada. Jadi aku yang putus. Akhirnya aku merantau ke Beijing sendirian. Di sebuah pameran asuransi, aku bertemu suamiku sekarang, Lee Junlong. Ceritamu kayak sinetron murahan banget. Terus? Terrace? Siapa sangka bisa kayak gini? Sekarang dia datang sebagai atasan langsungku. Tiba-tiba muncul di perusahaan kita. Kamu masih bisa ketawa? Ya ampun, kok bisa segitu kebetulannya di dunia ini? Kadang-kadang, banyak hal yang gak terduga. Dunia ini luas banget. Orang yang tepat pasti ketemu, tapi kadang dunia ini sempit banget, meski orangnya tepat, tetap harus berpisah. Kalian berdua sudah putus ya udah, jalani hidup masing-masing. Malah ketemu lagi di perusahaan kita hari ini. Tahu ini namanya apa? Ini namanya takdir bermain. Udah deh, bantu aku cari solusi. Aku malu banget, nggak tahu harus gimana menghadapinya nanti. Sudah bertahun-tahun, Duala aja udah 5 tahun. Bisa jadi anaknya udah bisa beli kecap sendiri. Lagi pula kita kan sudah dewasa. Apa yang perlu malu-malu? Aku kasih tahu, kalau kamu nggak sebutin ini, mungkin dia udah lupa. Ini kan urusan jadul ya. Benar juga. Terus, kamu coba atur lagi kondisimu. Kalau kamu kayak gini, nanti dia malah jadi awkward kan? Oke. Minta izin apa? Iya, aku pulang rumah. Jangan-jangan, bos besar baru datang hari pertama. Kamu langsung gak kasih muka gitu? Nggak apa-apa, aku udah mutusin. Buat resign pulang ngurus anak, santai aja. Setelah aku pergi kemarin, Jiang Haoming ngomong apa nggak? Kamu mau dia ngomong apa? Apa kamu mau dia jadi gelisah nggak karuan? Karena nggak ketemu kamu, sampai rapat nggak bisa jalan? Aku serius nih. Nggak ada. Aku cuma bilang kamu sakit, izin pulang. Dia juga nggak ngomong apa-apa, cuma rapat kecil kenalan. Sama kepala divisi pada kenalan, udah gitu aja.
Ya udah. Jangan-jangan kamu terlalu sensitif? Dia aja nggak nges sama kamu. Aku yang terlalu sensitif. Apa kamu masih ada perasaan sama dia? Mana mungkin ada perasaan? Nggak tentu, kan katanya cinta pertama itu istimewa. Kamu masih ngomong. Udah nggak usah dibahas lagi. Jujur aja, masuk. Kokak Bos Chen. Udah lama di sini? Aku baru datang, mau cari Bos Song. Katakan. Wangin bilang malam ini divisi administrasi. Mau ngadain acara sambutan buat bos baru, suruh aku kasih tahu kamu. Patungan buat traktir makan bos baru. Asistenku udah kasih tahu aku soal ini. Aku nggak ikut aja. Bilang aja aku nggak enak badan. Kamu aja yang gantikan aku. Aku? Dia gantiin kamu buat apa? Kamu pikir Lisa bisa mewakili divisi HR? Kalau gitu nggak usah ada yang pergi deh. Ayah. Kamu kasih tahu Wang Lin aja. Oke, aku ngerti. Kamu kenapa sih ada masalah sama dia? Nggak kerasa asisten kamu ini nggak biasa? Jangan masa bodong dong, dia kan orang terdekat kamu. Mendingan waspada, jangan sampai dikibulin. Masa sih? Aku pulang. Istri pulang nih, sini pelukan yang hangat. Kenapa sih? Ada apa? Emma Chao Kun nawarin investasi. Beneran? Wah, hebat banget suamiku. Ini juga berkat istri yang jago urus relasi. Emma Chao Kun kan aku sama istri. Perkataan Dumei ngaruh banget. Yang penting usaha kita nggak sia-sia. Jadi kedepannya suamiku cerah banget nih. Cepatan resign aja, urus Duola yang lagi hamil. Aku udah rencana ini. Abis Emma Chao Kun masukin modal. Aku aja keluarga jalan-jalan. Setuju? Dua pasti seneng banget. Iya benar. Oke, aku ngerti. Bu tenang aja, kerjaku santai kok, nggak banyak urusan. Nanti aku kabarin lagi, sekarang semuanya baik-baik aja. Aku bisa jaga diri kok, udah dulu ya, dadah. Shineng, Halo Bos Jiang. Aku sampai. jadwal beberapa hari ini tolong diatur. Besok pagi kamu harus ke Guangzhou. Aku buruan atur. Halo Bos Jiang. Bos Song, Bos Jiang, ada perintah? aku mau laporan pertengahan tahun dari HR. Oke, nanti setelah rapi langsung aku antar ke kantor. Oh, makasih. Kak, manggil aku? Bos Jiang minta laporan kerja 3 tahun terakhir. Ringkasan kinerja. Aku buruan siapin, kirim sebelum pulang. Nggak usah, langsung aja antar ke kantornya. Aku? Iya dong. Kalau bukan kamu siapa lagi? Tenang aja, nanti aku kabarin lewat WhatsApp. Oke. Semuanya pasti udah pada tahu. Beberapa tahun terakhir ekonomi global lagi sulit. Guru kita juga pendapatannya turun terus selama setengah tahun. Jadi tujuan kantor pusat mengirim saya ke sini adalah untuk melakukan perubahan besar-besaran. Reformasi tegas. Setelah seminggu melakukan investigasi, saya menemukan banyak departemen yang perlu diperbaiki. Beberapa departemen memiliki terlalu banyak karyawan. Saya akan segera menyusun strategi. Nanti, semua departemen dari atas ke bawah perlu kerjasama aktif dari kalian. Aku melakukan ini bukan untuk menargetkan siapapun. Jadi, siapkan mental kalian.
Persaingan sehat, ini prinsip yang selalu saya pegang. Terima kasih, Shifu. Berhenti. Hao Yang. Kencan sama siapa? Kok kamu di sini? Aku nemenin Lao Xie urusan bisnis. Aku ngantuk banget, pulang dulu. Kamu? Aku juga minum di sini. Kamu minum di sini? Sendirian? Nggak mungkin. Minum sendirian. Bohong siapa? Siapa tuh? Ajak aku ketemu. Tuyu, kita temenan bertahun-tahun. Meskipun cowok ini udah berkeluarga, kalau kamu kasih tahu aku gak bakal bilang siapa-siapa. Hao Liang, kamu benar-benar tukang gosip. Dari sekolah, gelar, sekretaris jenderal klub gosip, kamu masih melekat sampai sekarang. Gak bosan? Ibu rumah tangga pengangguran. Siapa yang bilang pengangguran? Jelaskan. Teman apaan sih? Gak usah deh. Song, menurutmu Tuyu keterlaluan gak sih? Kamu bilang gitu ke Tutu. Sama aja bilang dia pelakor. Hubungan kita segini, pasti aku bercanda dong. Candamu keterlaluan. Kok malah membelanya sih? SIS, urusan perusahaan kita sekarang berantakan. Bahas pertengkaran kalian berdua. Jiang Haoming beneran jadi bos kamu? Iya, Kalau menurutku, mengingat hubungan kalian dulu, dia pasti nggak bakal memecat kamu. aku nggak khawatir soal itu. Aku ini orangnya nggak suka tinggal di tempat yang penuh masalah. Dia melakukan ini sama aja narik divisi SDM kita ke pusat masalah. Jadi sasaran empuk. Waduh, berarti ibu pegang kuasa mutlak dong? Banyak banget pro kontranya. Kamu pikir ini enak? Terus kamu mau gimana? Aku mau bilang ke dia, aku hamil mau resign pulang. Pasti hati si Haoming akan hancur berkeping-keping. Kamu mulai lagi. Bukannya cinta pertama itu yang paling indah? Aku nggak mau ngobrol lagi, sekretaris gosip, dadah. Temani aku ngobrol lagi dong. Sining, lihat kamu capek, aku datang jenguk. Oke, Kamu gimana kabarnya? baik. Syukurlah. Kamu sama bos baru kita, Jiang. Dulu kenal? Dia seniorku. Aku sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma mau tanya, soal penyesuaian SDM ini, apa mungkin? Aku dipindah balik ke divisi audit? Aku beneran nggak tahu. Masuk. Shining. Sisi juga ada. Kamu ini. Sining, kang kakak iparku pramukhari. Baru pulang dari luar kota, bawain aku masker. Aku pikir bagus buat kamu, ku bawain beberapa. Ada apa? Kita cuma mau tahu sedikit info dalam. Kalian berdua janjian ya? Nggak. Aku beneran nggak tahu. Percayalah. Beneran nggak tahu. Ya udah, kita nggak maksa. Tapi, Sining, kita kan udah lama bersahabat. Jarang juga minta tolong. Kalau kamu bisa bantu, tolong ya. Nanti kita pasti balas budi. Sining, aku nggak minta banyak. Tetap di posisi sekarang aja. Please. Kalian berdua ini. Kek. Bos Ayu nih, posisi. Ada apa? Ah, tidak ada apa-apa. Kalian sibuk ja? Kami duluan pergi. Tidak usah antar.
Wang Lin menelepon bilang. Bilang saja aku tidak enak badan. Sudah kukatakan. Wang Lin bilang Bos Jiang ingin bertemu denganmu. Baiklah. Kak, besok setelah kerja ada acara? Kenapa? Kami beberapa teman perempuan ingin mengajakmu makan. Wang Lin, aku, dan Xiao Qian. Kami berempat. Asisten. Semoga kakak berkenan. Kalau besok tidak ada acara, pasti aku datang. Baik, aku akan pesan tempat. Terima kasih, Kak. Selesai, kacau balau. Semua orang mulai mendekatiku. Apa mereka mendengar kabar burung? Lebih baik cepat-cepat mengumumkan kehamilan dan mengundurkan diri. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Masuk. Xineng, Bos Jiang, ada yang bisa saya bantu? kamu selalu menghindariku di kantor. Kalau aku tidak memanggilmu, sampai kapan kamu akan menghindar? Aku tidak. Aku memanggilmu untuk urusan kerja. Kebetulan aku juga ingin bicara dengan Anda. Kamu duluan saja. Anda duluan bicara urusan kerja. Kamu tahu tujuan aku dikirim ke sini oleh kantor pusat? Untuk merombak cabang Beijing. Benar, labanya juga menyusut drastis. Kinerja cabang Beijing terus menurun selama setengah tahun terakhir. Wu Zikuo memang bermasalah, tapi sistem perusahaan sudah usang. Banyak orang digaji tinggi tapi tidak bekerja, itulah akar masalahnya. Aku datang untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran. Memecat karyawan yang tidak berkontribusi. Dan merekrut bakat-bakat baru. Untuk memulihkan ekonomi perusahaan. Jadi aku harap kamu bisa membantuku. Aku bantu Anda? Apa yang bisa aku bantu? Kamu adalah direktur Departemen SDM. Untuk restrukturisasi besar-besaran, aku butuh bantuanmu. Sining, aku tahu kemampuanmu. Aku harap kamu bisa membantuku dan perusahaan melewati masa sulit ini. Kudengar sebelumnya kamu hampir jadi wakil direktur. Tapi digagalkan oleh Wu Zikuo. Tapi kali ini berbeda. Asalkan kamu bisa membantuku melewati dua tantangan terbesar, yaitu pemutusan hubungan kerja dan rekrutmen. Aku jamin kamu akan duduk di posisi wakil direktur administrasi. Sining, baik secara profesional maupun pribadi. Aku harap kamu bisa membantu sepenuh hati. Bos Jiang, bukan aku tidak mau membantu. Hanya saja aku punya kondisi khusus. Sining, apakah kamu masih menyimpan dendam? Karena kejadian dulu? Masa sih? Itu kan sudah lama sekali. Aku sudah menikah, anakku sudah 5 tahun. Dan sebentar lagi aku. Kalau begitu, bantu aku sepenuh hatilah. Aku baru datang ke perusahaan ini, dalam waktu singkat tidak mungkin. Bisa memahami semuanya dengan mendalam. Tapi kantor pusat tidak memberiku banyak waktu. Harus selesai di akhir tahun, jadi tekananku sangat besar. Kuharap kamu menjadi. Aku mengerti. Tapi aku dan suamiku sedang merencanakan anak kedua, dan aku. Tidak bisakah kamu menunggu sampai urusan PHK ini? Selesai dulu? Rencanaku, dalam 3 bulan harus selesai PHK dan rekrutmen. Lalu perbaikan internal, bagian ini. Tidak perlu bantuanmu, kamu hanya perlu membantuku melewati 3 bulan pertama yang sulit ini. Aku janji akan meyakinkan Dewan Direksi. Untuk menaikkanmu jadi wakil direktur administrasi. Jangan buru-buru menolak. Kamu bisa pulang dulu dan berdiskusi dengan suamimu. Jika kamu tetap menolak, aku tidak akan memaksamu. Tapi Sining, kuharap kamu bisa mempertimbangkan saran ini dengan baik. Jika kamu pulang untuk hamil sekarang, lalu kembali bekerja nanti. Bisakah kamu mengikuti ritme masyarakat? Kamu susah payah sampai jadi direktur departemen. Mau mulai dari awal lagi? Tapi jika jadi wakil direktur, kamu tidak akan susah seperti ini lagi. Bantu aku selesaikan PHK dan rekrutmen, aku akan memberimu cuti panjang. Setelah melahirkan dengan tenang, baru kembali bekerja. Nanti jabatan naik, gaji dobel. Kenapa tidak? Aku melakukan ini, semua untuk kepentingan perusahaan. Kamu sudah lama di perusahaan ini. Pasti punya ikatan emosional, kan? Baik secara profesional maupun pribadi, ini situasi win-win. Jadi Sining, kuharap kamu bisa mempertimbangkan saran ini dengan serius. Bisa kasih aku waktu beberapa hari buat pertimbangin? 3 hari lagi, aku harap kamu bisa kasih jawaban yang memuaskan. Oke. Barusan kamu bilang apa sama aku?
gak apa-apa. Lisa, kamu kesini sebentar. Aku udah habis ngeluarin mereka dari divisi SDM dalam 3 tahun terakhir. Aku langsung kirim ke email kamu. Oak. Kak Emma, Junlong, temanin aku urusan bisnis malam ini. malam ini? Iya, semuanya klien penting. Kamu harus datang. Oke, kirimin aku alamatnya. Sekarang aku langsung ke sana. Junjun. Hari ini senang gak? Senang. Bagus, kita pamit sama guru yuk. Dah. Dah. Dola jangan buru-buru, ya. Papa mama pasti lagi macet. Halo, Bu. Sining, tadi guru nelpon. Bilang kenapa kalian gak jemput Duola? Aku sibuk sampai lupa, Bu. Maaf ya. Sibuk juga jangan sampai lupa jemput anak. Kata guru Duola nangisnya heboh banget. Iya, aku langsung jemput dia sekarang. Tenang aja. Astaga. Kok kamu gak jemput Duola? Kan sudah janji hari ini kamu yang jemput. Aku barusan kirim pesan ke kamu. Aku malam ini temanin bos Emma urusan bisnis, suruh kamu yang jemput. Terus aku gak balas pesan kamu. Kamu gak bisa telepon aja. Aku juga sibuk. Udah gak usah dibahas. Aku jemput Duola dulu. Ya sudah. Kamu memang. Jangan nangis, Duola jangan nangis. Nenek nelpon, bilang mama lagi di jalan. Jangan nangis, ya? Duola, jangan nangis. Duola maafin Mama. Mama telat datang. Mama, kok lama banget? Apa Mama gak mau Duola lagi? Masa sih? Mama paling sayang Duola. Bagaimana bisa tidak menginginkan Duola, kan? Mama Duola, kalian sibuk sekali sampai lupa menjemput anak. Suara Duola sampai serak karena menangis. Kalian sebagai orang tua, bisa lebih bertanggung jawab tidak sih? Maaf Bulin, saya dan ayahnya mengira yang lain akan menjemput Duola. Lain kali lebih hati-hati ya. Iya. Lihat, anaknya sampai ketakutan. Iya, saya mengerti. Terima kasih Bu, sudah merepotkan. Duola jangan nangis lagi. Kalau kamu nangis lagi, Mama juga akan nangis. Ayo pulang. Bilang selamat tinggal ke Bulin, sayang. Selamat tinggal. Jangan nangis lagi ya. Duola mana? Tidur. Pasti hari ini menangis sampai lelah ya. Aku mau melihatnya. Sayang, aku ingin berdiskusi sesuatu denganmu. Ada apa? Aku ingin memanggil ibuku untuk merawat Duola beberapa hari. Lihat, ayah dirawat di rumah sakit. Ibu harus merawatnya. Waktu kita berdua juga tidak tetap. Jadi kupikir memanggil ibuku adalah cara terbaik. Bukannya sudah bilang, kamu berhenti kerja dan urus Duola? Aku hanya ingin ibuku datang, membantu merawat Duola beberapa hari. Aku tidak mengerti. Apakah sangat sulit mengundurkan diri dari perusahaanmu? Kamu tidak suka dengan ibuku? Bukan. Mertua datang merawat anak, aku pasti senang. Baiklah, aku akan masuk dan meneleponnya. Jiang Haoming sudah memberimu kesempatan ini. Kesempatan bagus, kamu sekarang baru 1 bulan. Jika dalam 3 bulan, kamu bisa menyelesaikan PHK dan rekrutmen untuknya, kamu bisa pulang dengan tenang untuk hamil dan melahirkan. Jika berhasil,
Setelah melahirkan, kamu bisa kembali sebagai wakil direktur. Jika gagal dan takut terkena imbas, kamu bisa mengundurkan diri dengan alasan melahirkan. Siapa yang bisa menyalahkanmu? Jalan keluar sudah disiapkan, masih ragu apa lagi? Benar, jalan keluar sudah ada. Aku akan mengambil kesempatan ini dan berusaha. Pasti, sebelumnya kamu gagal menjadi wakil direktur. Itu bukan karena kemampuanmu. Itu karena ada orang yang bermain belakang. Kita berdua terjatuh karena itu, jadi kali ini kita harus benar-benar merebut kesempatan ini kembali. Kalau kamu benar-benar jadi wakil direktur, tidak hanya kamu yang bangga, aku juga ikut bangga. Kita kerja keras beberapa tahun lagi, mungkin bisa dapat saham perusahaan, bahkan setelah pensiun. Kita tetap bisa hidup enak, kan? Baik, aku tidak akan ragu lagi. Bukan, apa sih yang kamu lakukan seharian ini? Ada apa? Apa sih yang terjadi? Kenapa aku melihat Julong dan Sining? Agak Teresa, eh? Dia sedang hamil anak kedua, beranikah anakmu mengganggunya? Tidak, aku merasa Sining agak merasa bersalah. Kapan dia pernah merasa bersalah? Kalau ada yang bersalah, itu anak kita. Dasar nenek-nenek. Kakek, temani aku nonton TV. Nonton TV yang seru. Tak kira ayah pulang lebih awal demi Duola. Iya, kalau saja kamu pulang lebih cepat. Ayahku tidak perlu pulang sebelum sembuh. Aku merasa sangat bersalah padanya. Bulan, sini. Bukankah kamu bilang ke Jenhomi kalau kamu hamil? Supaya beban kerjanya dikurangi? Sudah kamu bilang? Dia tidak datang ke kantor hari ini. Aku tidak melihatnya. Kalau kamu terus menunda-nunda untuk hal ini, tidak seru. Aku tidak menunda. Aku juga ibu kandung Duola. Ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak. Bukankah kamu juga bilang? Berapa lama lagi kita bisa menemaninya? Tapi, aku tidak bisa melewati rasa bersalah ini. Kenapa orang lain naik jabatan dan dapat kenaikan gaji begitu mudah? Kenapa untukku begitu sulit? Sekarang kesempatan itu muncul lagi. Aku benar-benar di antara dua pilihan. Sayang, aku tahu kamu ambisius. Tapi kamu tidak boleh mengorbankan keharmonisan keluarga. Hanya untuk jadi wakil direktur. Ayahku demi keluarga kita. Sampai sakit pun tidak dihiraukan. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku pasti tidak akan tenang. Aku tahu. Tenang saja. Besok aku ke kantor, ketemu Jiang Haoming. Aku akan bilang, aku berhenti kerja karena hamil. Wakil direktur atau bukan tidak penting lagi, aku ingin menjaga keluarga. Kita sudah sepakat. Masih perlu janji? Janji. Sining, Kamu kenapa? kepala agak pusing. Kalau pusingnya pulang saja, jangan kerja dulu. Tekanan terlalu besar gampang begini. Tapi jangan cuma andalkan obat, nanti ketergantungan bahaya. Mana sempat mikirin itu semua. Sore ini masih ada 2 rapat. Kamu memang pekerja keras. Sekarang persaingan terlalu ketat, meski aku sudah berusaha maksimal. Selalu ada saja yang cari-cari kesalahan. Harus jauh lebih baik dari orang lain baru diakui. Oh ya, kamu cari aku ada perlu apa? Aku memang ada urusan. Tapi kepalamu sudah baik kan? Sudah enakan. Aku traktir makan siang yuk, sambil makan kita bicara. Oak. Bos Chen, sudah saya lakukan sesuai perintah Bapak. Sudah telepon nomor itu, yang angkat perempuan. Saya pura-pura salah sambung lalu tutup telepon.
Selamat ulang tahun pernikahan ke-10. Terima kasih untuk bunganya sayang. Kalian berdua terlihat sangat bahagia. Sudah menikah bertahun-tahun masih mesra seperti dulu. Sining, kenapa kamu tidak pesan kopi? Aku tidak bisa minum kopi sekarang. Sebenarnya aku ingin bicara tentang ini. Oh ya, aku ingat dulu. Kamu belajar minum kopi dariku kan? Aku ingat dulu kamu pernah bilang, kopi ini terlalu pahit, seperti obat. Kamu bilang tidak akan pernah minum, tapi akhirnya aku yang berhenti. Malah kamu yang ketagihan. Sebenarnya selama ini aku tidak punya pacar. Sedikit banyak masih ada hubungannya denganmu. Aku sudah menikah, jangan bahas ini lagi. Aku tahu. Aku hanya merasa, hutang budiku padamu terlalu banyak. Tidak ada hutang apa-apa kok, serius. Kita sudah dewasa, mungkin memang tidak jodoh. Aku kesini membawa tugas perbaikan. Sebelum datang aku sangat grogi. Tapi setelah melihatmu di divisi SDM, membantu meringankan bebanku, aku jadi merasa tenang. Dengan bantuanmu, aku jadi sangat percaya diri. Jadi tolong bantuanku di pekerjaan selanjutnya ya. Uang tidak akan pernah habis dicari, yang paling penting sekarang. Cari gadis yang kamu sukai. Lalu pacaran, menikah, punya anak. Ibuku juga bilang begitu. Baiklah, aku setuju dengan kalian. Begitu urusan di sini selesai, aku akan pergi kencan buta. Kencan buta? Kamu masih perlu kencan buta? Iya dong, aku kan bukan anak muda lagi. Sudah kepala 3, mau gimana lagi? Harus lewat kencan buta dong. Baiklah, Om. Makanya, kamu harus bantu aku sepenuhnya. Bantu aku menyelesaikan reformasi PHB secepatnya. Aku juga pasti bantu kamu jadi wakil direktur. Nanti, aku bisa tenang-tenang saja pergi kencan buta. Tapi kita sudah sepakat. Kamu harus jadi penyaring untukku. Aku pasti dukung kamu menyelesaikan reformasi perusahaan. Tentu saja. Juga jadi, keluarga, kamu, bantu memastikan kencan butamu berjalan lancar. Kalau gitu, sepakat. Halo, Xiao Qian. Apa? Masuk. Ada apa? Karena aku minum alkohol saat bekerja. Jadi bos Song mau memecatku? Sedih. Rasanya agak kecewa. Ada apa? Bukannya kamu direktur wanita paling keren dan stylish di perusahaan? Terima kasih ya, sudah mengubah 2 kata untukku. Jelas-jelas direktur wanita paling galak dan stylish. Sebenarnya ada apa? Di mata orang lain, kakak terlihat sukses mengelola karir dan keluarga. Sampai disebut contoh sempurna. Tapi apakah karirnya benar-benar baik? Selama setengah tahun ini, performa sama sekali tidak membaik. Kalau tidak, kantor pusat tidak akan
mengirim Jiang Haoming untuk mereformasi perusahaan. Soal keluarga harmonis. Itu hanya lelucon. Jadi aku agak bingung. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah aku termasuk sukses atau gagal? Sukses palsu atau gagal sejati? Kamu bertengkar lagi dengan bos Guan? Ya? Mana mungkin? Sehari-hari saja tidak ketemu. Mau bertengkar bagaimana? Mau bertengkar juga harus ada alasannya. Aku dan Lau Guan itu seperti judul lagu. Orang asing yang paling akrab. Sebenarnya, jujur saja. Menurutku bos Guan cukup baik. Makanya kamu belum paham semua ini. Setiap orang hanya menunjukkan sisi baiknya kepada orang lain. Hidup ini seperti sandiwara. Di mata orang lain, siapa yang tidak terlihat sukses dan bahagia? Kamu buka sendiri lini masa untuk lihat. Mana ada yang tidak memposting sisi terbaik mereka. Malah ingin membuat orang lain iri padanya. Siapa yang mau memperlihatkan sisi menyedihkannya ke orang lain? Yang pamer karir, setiap hari orderan berturut-turut. Tapi siapa yang tahu, berapa kali mereka muntah karena stres? Belum lagi yang pamer kemesraan. Setiap hari memamerkan masakan untuk suami atau anak. Tapi siapa yang tahu? Mereka bertengkar setiap malam, menangis sampai pagi. Siapa yang tahu semua ini? Jadi kebanyakan orang, di depan orang satu wajah. Di belakang air mata pahit. Zaman sekarang, siapa yang menderita hanya diri sendiri yang tahu. Betul juga, siapa menderita hanya diri sendiri yang tahu, harus dirasakan sendiri. Makanya semuanya palsu. Hanya karir yang tidak akan mengkhianatimu, asal kau berusaha. Pasti akan terlihat di slip gajimu. Paling-paling cuma beda jumlahnya saja. Jangan pernah percaya. Janji manis dan kata-kata romantis. Ada orang yang saat memujukmu, bisa sangat manis, tapi setelah tujuannya tercapai, langsung berubah wajah. Jadi jangan sampai tidak punya kartu as di tangan. Kalau tidak, yang kau hilangkan bukan hanya saat ini, tapi hidupmu. Kamu bicara pernikahan seperti permainan strategi. Memang permainan strategi, apalagi aku berhadapan dengan jagoan kelas kakap seperti Guan Zhen. Aku Chen Songing harus membangun karirku dan posisi sosialku sampai level tertentu. Baru bisa menyaingi jagoan kelas kakap seperti dia. Sebenarnya, hubunganku dengan Guan Zhen, yang seperti teman sekamar ini, hanya jika aku menjadi kuat. Sepertinya kita tidak cocok jadi ibu rumah tangga. Shineng. Oh ya, soal PHK tadi lancar tidak? Cukup lancar, kepalamu masih sakit? Sudah jauh lebih baik 2 hari ini. Sampai. Boss Jong Boss Song. Ternyata rumor itu benar, pasti ada sesuatu di antara mereka. Dari situasi tadi, sepertinya benar. Boss Song. Datang untuk tanda tangan surat PHK? Berani juga aku tidak tanda tangan. Aku memang tidak punya mata, pantas dipecat. Aku buta tidak mengenali nyonya bos, wajar dipecat, ke depannya. Aku harus lebih awas. Kamu banyak bicara sekali. Dia bilang apa? Tidak kenal nyonya bos. Aku juga tidak tahu artinya. Kamu pasti tahu. Katakan siapa yang menggosipiku di belakang. Kalau aku bilang, kamu jangan marah. Bilang. Di perusahaan sedang ada rumor. Kamu selingkuh dengan bos Jiang. Apa? Keterlaluan, berani-beraninya membuat rumor jahat seperti ini. Sebentar aku akan beritahu bagian keamanan. Kalau ketahuan orangnya, aku tidak akan membiarkannya. Tidak perlu lakukan apa-apa, kita lakukan saja yang biasa. Lagi pula ini cuma rumor, biarkan saja mereka bicara. Rumor tidak berani diucapkan terang-terangan. Siapa yang berani ngomong di depan, itu namanya fitnah. Langsung bisa ditindak. Cara terbaik menghadapi rumor adalah dengan waktu. Tapi bukankah ini tidak baik untuk reputasimu? Reputasi itu. Asal diri sendiri benar, hati nurani bersih. Ngapain peduli dengan omongan kosong? Di lingkaran yang penuh gosip,
Biarkan saja mereka ngomong di situ. Asal tidak berani ngomong di depan, anggap saja tidak dengar. Kalau ada yang ngomong di depan, langsung tampar balik. Baru puas. Bos Chen, kita memang santai. Lagi pula sekarang saat-saat terakhir PHK. Sisanya tinggal rekrutmen, setelah rekrutmen selesai. Keributan ini pasti berlalu. Baiklah, lakukan saja seperti itu. Sinim, kamu sabar ya. Benar-benar bikin kesal. Kamu tadi di kantor Bos Jiang. Bukannya tenang-tenang saja? Tenang itu tenang, kesal itu kesal. Ini aneh juga, cuma kita bertiga yang tahu. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Bos Jiang sendiri pasti tidak akan cerita. Siapa yang bocorinnya? Kalau tahu, aku sudah cari orangnya. Aku berpikir, jangan-jangan orang di sekitarmu? Laukin, ceplas-ceplos, tidak mungkin. Lisha, meskipun adik kelasku. Tapi waktu aku lulus dia belum masuk, lebih tidak mungkin. Sudahlah, tidak usah dipikirkan, yang penting. Angin kotor ini pasti berlalu. Sekarang aku hanya berharap. Asal jangan sampai ke telinga Li Junlong aja. Soalnya dia tuh masih cukup perhatian sama kata Jiang Ming itu bos aku. Iya nih. Pasti dong, ngomongin ini aku juga rasa kamu harus seriusin. Mana ada suami yang gak peduli mantan pacar istrinya. Jadi bos di perusahaan, ketemu tiap hari di kantor. Lebih sering ketimbang ketemu suaminya sendiri, pasti dia gak nyaman. Makanya, semoga rumor ini cuma beredar di kantor aja. Nanti aku juga bantu selidiki. Siapa yang bocorin kabar ini? Makasih ya. Kamu gimana akhir-akhir ini? Kayaknya mood kamu lagi jelek. Ada apa? Masih belum baikan sama bos Guan? Baikan? Kayaknya seumur hidup juga udah gak mungkin. Waduh, segitunya? Udah deh, jangan pusingin urusan kami. Baik atau enggak kami juga gak penting. Yang penting kamu sama Junlong harus hati-hati. Jangan sampai hubungan kalian rusak karena gosip-gosip ini. Pulang nih. Udah makan belum? Udah, makan di rumah orang tua bareng Duola. Orang tua baik-baik aja? Iya, ibu gak biarin bapak kecapean. Akhir-akhir ini Duola juga kalem. Kamu udah makan belum? Aku gak bilang ya, Enggak. aku makan di rumah orang tua bareng Duola tadi. Orang tua baik-baik aja? Orang tuaku baik-baik aja. Akhir-akhir ini Duola juga kalem. Oke, udah makan. Aku mandi dulu. Datang. Airnya udah dingin belum? Agak. Aku tambahin air panas. Oke. Awas kakinya, gimana? Pas. Pas ya udah. Enak banget. Aku mau ngomong sesuatu nih. Apa? Ngapain serius-serius amat? Cuma tadi pulang. Lihat iklan kursus renang. Duola kan suka main air, pertama kali gratis. Tapi berenang dan main es, apa dua-duanya sama? Satu cair satu padat, mana bisa sama? Oke, akhir pekan kita ajak dia lihat. Kamu mau ngomong ini sama aku? Iya, ini aja. Sayang, perusahaan kamu gimana akhir-akhir ini? Perusahaan kita ya gitu-gitu aja. Emma Chow Kun juga nggak kontak aku.
Apa kamu dengar kabar burung akhir-akhir ini? Siapa? Emma Chow Kun sama Dumei? Kalau Lausu gimana? Lausu akhir-akhir ini gimana? Aku juga nggak tahu dia ngapain. Pokoknya, gaji tiap bulan tetap dapat, orangnya nggak kelihatan. Ya udah bagus. Bagus apanya? Nanti kalau kamu kayak gitu, cari aku. Aku nggak ngomongin soal Lausu. Aku cuma nanya, kok air hari ini cepet banget dinginnya? Sini. Udah habis. Coba lihat masih dingin nggak? Oke. Gimana? Masih dingin. Masih dingin? Aku masak lagi ya. Aku dulu terlalu subjektif. Nggak ngerti sifat asli Duola. Aku pikir anak perempuan itu harus belajar hal-hal yang lembut. Kayak nari, piano, gambar, gitu-gitu. Tapi Duola, dia punya bakat olahraga alami. Pintar lagi. Ini dunia lain buat dia. Anak ini beneran bakat kecil. Baru kedua kali main es, udah jago banget. Lihat, dia udah bisa maju sendiri, keren banget. Gerakannya juga bener. Semangat, Duola. Duola, nggak nyangka kamu jago main es. Aku bakat. Sayang, besok papa mama ajak kamu berenang, ya? Besok Mazi ada les piano. Les piano nggak usah. Papa sama mama udah ngobrol. Nanti les pianonya dihentikan semua. Kita cuma ikut main es sama berenang, oke? Beneran, Mama? Beneran, Papa? Beneran dong? Guk. Terima kasih, Mama. Mama baik banget. Nah, mama tanya, dulu kamu nggak suka banget ya? Pelajaran menggambar dan piano. Aku sangat-sangat tidak suka les piano. Oke, paham. Jadi ibu memang memaksa Duola melakukan banyak hal yang tidak disukai ya. Mulai hari ini, kita hanya ikut les yang Duola suka. Les yang tidak menarik buat Duola, tidak usah ikut. Oke? Siap, Bu. Tapi kamu harus serius belajar, ya? Hari ini ibu traktir Duola makan enak. Mau makan apa? Kentang goreng. Bapak yang bayar. Ibu yang mentraktir, bapak yang keluarin duit. Bagus. Ayo sayang, minum vitamin C dulu. Minum air dulu. Pelan-pelan, sudah. Hebat. Bapak, kenapa sekarang Ibu tidak memaksaku les piano lagi? Karena ibu sayang kamu. Dulu ibu memaksamu belajar hal yang tidak kamu sukai. Sekarang ibu menghargai keinginanmu, biar kamu belajar yang kamu suka. Semua karena sayang kamu. Kalian berdua ngobrol apa? Tebak. Bapak Ibu, nanti kalau adik bayi sudah lahir, kalian masih akan menyayangiku seperti sekarang? Kami akan selalu menyayangimu. Tentu sayang dong. Dan bukan hanya kami. Adik laki-laki atau perempuanmu juga akan menyayangimu. Ibu tahu pasti. Kamu juga akan menyayangi adikmu, kan? Ayah,
Anak pintar. Wangi banget. Nanti orang yang datang kamu atur saja. Sudah bukan? Semua harus siap. Oke, aku paham. Kamu yang atur waktunya. Boss Lu, hello. Boss Wang, ayo. Kamu atur saja, siapkan. Selamat datang. Selamat ya. Bos MA, bos Angga. Selamat. Terima kasih. Junlong, baru benar begini. Bikin perusahaan baru yang bersih. Aku tenang kalau investasi ke kamu. Orang yang dulu itu memang sudah merepotkan Bapak. Hari ini hari bahagia, jangan bahas dia lagi. Junlong, kali ini kamu kurang fair. Kamu mengusir Lao Su dan bekerja sendiri, itu bagus. Tapi kenapa tidak cari aku? Kamu malah cari investasi dari Lao Ma. Jauh-jauh cari yang jauh. Nggak gini caranya merebut rezeki orang. Kedepannya kita bisa kerja sama proyek. Kita sepakat ya, kalau ada proyek bagus aku yang investasi. Kalau nggak, aku nggak bakal diam saja. Pasti. Dengan dukungan Bos Tan, masa depan kita cerah. Osman, sudah hampir waktunya. Langsung. Ayo semua tenang, minggir sedikit. Hari ini Li Junlong buka perusahaan baru. Selamat ya. Lao Su, kamu mau apa? Aku mau apa? Sekarang kamu sedang di atas angin. Tapi aku ingatkan, jangan hanya fokus pada karir. Awas rumah tangga bermasalah. Maksudmu apa? Kalau ada sesuatu, langsung saja. Istrimu dan mantan pacarnya sangat akrab di kantor. Sekarang semua orang di kantor tahu. Song Sining sudah dianggap sebagai nyonya bos. Kamu jangan sampai uang dapat, istri hilang. Coba tanya-tanya saja. Ini sudah jadi rahasia umum. Halo, siapa ya? Halo Lisa. Ini Li Junlong. Oh kakak kepar, Bos Song sedang rapat. Aku tidak cari Bos Song. Kamu ada waktu siang ini? Kopi Anda. Terima kasih. Kakak ipar, ada apa? Aku dengar ada beberapa rumor di perusahaan. Kamu sudah tahu, itu hanya rumor, tidak benar. Aku tahu. Hanya saja rumor itu agak keterlaluan. Jadi aku panggil kamu untuk klarifikasi. Lihat ada perbedaan apa antara kita. Jadi kamu dengar apa? Aku dengar rumor yang sangat tidak masuk akal. Katanya Bos Jiang dan kakak Sining dulu pacaran. Dia kembali sekarang untuk balikan. Dia memanfaatkan restrukturisasi perusahaan untuk mempromosikan kakak Sining. Kalau begitu, kita dengar hal yang mirip. Mereka semua ngomong sembarangan karena terlalu kenyang. Orang-orang ini, siapa yang dekat dengan bos langsung dijelek-jelekin. Kakak ipar, jangan dipikirin. Belakangan ini perusahaan lagi banyak PHK dan rekrutmen. Kakak Sining sering bolak-balik ke kantor Bos Jiang. Lumayan normal, kadang lembur atau makan bareng. Gak masalah juga sih. Aku sakit sekarang. Hari ini aku temenin Bos Emma urusan bisnis, kamu yang jemput ya? Kamu beneran suka kerja atau gimana? Atau karena? Bosan? Besok Lisa ada janji meeting. Sama orang dari pusat lain? Ayah, Terus kenapa sampai sekarang? Aku belum dapat kabar dari mereka? Bos Song, aku dan Lisa lagi siapin data. Cepetan. Mama, Kok bisa dateng sih? Dia maksa mau ketemu kamu, jadi aku bawa dia ke sini. Bos Song, ini Duola kan? Iya. Lucu banget. Waktu baru lahir aku pernah lihat, nggak nyangka udah gede gini. Iya. Halo semuanya, nama aku Li Junlong. Suaminya Sining. Ini anak kami, Li Jiai. Sapa dong semuanya. halo semuanya. Sebenarnya kamu dateng buat apa sih? Nyari ribut ya? Gak kok, kamu kan hamil anak kedua. Kami khawatir jadi datang jemput kamu. Bos Song,
Kamu hamil kok nggak bilang-bilang? Lihat tuh kerjaan sabrek, kamu sanggup nggak? Masih bisa, masih bisa. Kamu sih. Bos Jiang, Sining ada apa? Bos Jiang, ini suami aku. Suami. Perkenalkan, nama aku Li Junlong. Suaminya Song Sining. Ini anak kami Li Jiayi, sapa Om Dong. Anaknya lucu banget. Iya, Pak Li, hari ini datang buat. Aku terutama menjemput istriku. Juga berterima kasih atas perhatian untuk istriku. Terlalu sungkan. Kemampuan Sining semua orang tahu. Tidak perlu aku yang jaga. Bos Jiang, terima kasih banyak. Anda menghargai Sining keluarga kami. Sekarang Anda tahu Sining hamil anak kedua. Aku harap Anda tidak mempekerjakannya terlalu keras. Ringankan beban kerjanya. Boleh? Sining kamu hamil? baru ketahuan. Pak Li, aku benar-benar tidak tahu dia hamil. Tunang, pasti akan aku sesuaikan dan ringankan pekerjaannya. Terima kasih banyak. Setelah anak kedua kami lahir, acara selamatan 1 bulan. Pasti undang Bos Jiang, ya? Pasti. Sudah hampir waktunya, mungkin kita pergi dulu. Jangan catat terlambat atau pulang awal, ya. Mana mungkin? Sining suamimu sudah menjemput. Kalian pergi dulu saja. Baik, terima kasih Bos Jiang. Hitung-hitung tinggal beberapa menit. Semua boleh pulang lebih awal. terima kasih Bos Jiang. Bos Jiang, kami pergi dulu. Bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Apa-apaan ini? Luar biasa. Kamu mau apa? Hari ini bukan akhir minggu, sengaja ya? Aku cuma mau bantu klarifikasi fakta. Kamu sudah tahu? Kalau aku tidak ke perusahaanmu, sampai kapan kamu sembunyikan? PHK paling lama seminggu selesai, setelah itu baru aku kasih tahu. Setelah PHK ada rekrutmen, urusan rekrutmen tidak kamu tangani? Untuk rekrutmen aku mundur ke belakang. Kenapa kamu tidak mau pulang? Li Junlong, Kenapa ucapanmu selalu tidak ditepati? Di sini pendanaannya sudah berhasil, aku bilang. Anakmu aku bisa nafkahi, kenapa tidak mau resign pulang? Aneh. aku juga tidak bisa, pekerjaan di tanganku baru setengah jalan. Lalu tidak diselesaikan. Kamu untuk pekerjaan atau untuk orang? Ulang lagi, berani aku tampar kamu. Perkataan baik tidak diulang. Kurasa kamu tidak berani. Aku perintahkan kamu besok langsung mengundurkan diri dan pulang. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa? Kamu pindah-pindah mau tunjukin ke siapa? Song Sining, kalau bukan karena kamu hamil anak kedua. Aku perintahkan kamu, kalau tidak, kita berdua gak bakal ada obrolan lagi. Gak ada obrolan ya udah. Siapa takut siapa? Sebelumnya cuma tebakan, sekarang mereka langsung buktiin. Gimana ceritanya? Kalian Piker, kalau Song Sining sama Bos Jiang, gak ada hubungan. Terus kenapa Li Junlong bawa anak? Ke kantor buat tunjukin kekuasaan? Iya juga ya. Kemungkinan di luar kelihatan baik, tapi sebenarnya di belakang udah tegang. Sebenarnya di belakang udah kayak perang. Li Junlong pakai strategi, pukul gunung gentarkan harimau. Gak kelihatan ya, ternyata di belakang brengsek banget. Udah, jangan dibahas lagi.
Bos Jiang. Sining. Kamu hamil kenapa gak kasih tahu aku dari awal? Aku gak masalah, gak bakal ganggu kerjaan. Hamil itu hal besar, harusnya kamu kasih tahu aku lebih awal. Aku juga gak bakal malu-maluin minta tolong ke kamu. Malu-maluin apanya? Kan emang tugas divisi SDM urus PHK dan rekrutmen. Memang itu tanggung jawab divisi SDM. Tapi kondisi kamu. Urusan rekrutmen karyawan baru udah diputuskan. Kebetulan, Wang Lin. Nanti kamu ke kantor Bos Song. Ambil proposal rekrutmen buat aku lihat. Oak, Kalau ada apa-apa nanti Wang Lin hubungi kamu. Baik. Kamu pulang. Makanan udah siap, yuk makan bareng. Di panci ada sup, mau buah bilang ya aku cuciin. Menurutmu ini seru? Seru dong. Kamu emang hebat. Cuci tangan dulu baru makan. Hello Boss Luo. Hao Ming, ada yang lapor. Dan buat naikin pacarnya, langgar banyak aturan kerja. Siapa yang lapor aku? Ini fitnah. Song Sining ini. Emang pacar kamu waktu kuliah? Iya, tapi itu udah lebih dari 10 tahun lalu, gimana lagi? Kantor pusat broker asuransi di Shanghai akan menjelaskan hal ini. Baik, aku akan segera memesan tiket dan pergi ke sana. Oke, aku menunggumu. Halo. Sining, aku mau kasih tahu sesuatu. Jangan panik dulu. Ada yang melaporkan kamu dan Jiang Haoming punya hubungan tidak senonoh. Katanya dia memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Padahal tahu kamu hamil, masih mau mempromosikan kamu. Bahkan bilang kalian berdua selingkuh. Hubungan kalian sebelumnya juga dibongkar. Sekarang kantor pusat sedang memanggil Jiang Haoming untuk berbicara. Apa? Orang ini benar-benar jahat. Tapi siapa pelakunya belum ketahuan. Jangan panik dulu. Jangan panik ya. Oke, aku akan segera kembali untuk menjelaskan ke kantor pusat. Apa kamu baik-baik saja? Ada urusan mendadak di perusahaan, aku harus cepat kembali. Beberapa hari ini urusan ayahmu bikin kamu tidak bisa makan dan tidur nyenyak. Ditambah harus menempuh perjalanan jauh. Tubuhmu mana kuat. Bayi di perutmu juga tidak tahan. Ya aku tahu, tapi aku harus kembali. Saja mendesaknya? Aku harus segera memesan tiket pesawat. Hamil 2 bulan kok naik pesawat? Gak apa-apa, naik kereta terlalu lambat. Waktu datang aku juga naik pesawat. Kalau terjadi sesuatu, gimana kamu menjelaskan ke Junlong? Dengar kata-kataku. Kalau memang harus pulang, naik kereta saja. Baik. Bagaimana kabar Junlong? Itu loh, bagaimana kabar Sining? Kamu bicara dong. Lalu anaknya? Ini, Kalian keluarga Song Sining? Dokter,
Bagaimana istri dan anakku? Ibunya baik-baik saja, tapi karena baru hamil 2 bulan. Masa ini adalah yang paling berbahaya. Harus banyak istirahat di tempat tidur. Kenapa kalian biarkan dia keluyuran? Anaknya sudah keguguran. Kok bisa begini? Sudahlah. Ini salahku, kenapa harus sakit di saat seperti ini? Junlong, jangan sedih. Kamu harus kuat ya, nak. Anaknya sudah tiada. Sebagai ibu, lebih sakit daripada kamu. Masih ada hari esok. Nanti kita bicarakan lagi. Yang penting Bapak selamat, itu lebih baik dari apapun. Nak, kita masih bisa punya anak lagi. Dengarkan, tidak apa-apa. Jangan sedih. Sudah. Jam 4, siapa yang jemput Duola? Aku yang pergi. Aku yang pergi. Dokter bilang besok aku boleh pulang. Aku pergi sekarang juga tidak akan lama. Aku segera urus surat pulang. Baik-baik, jangan sedih. Junlong, kamu temani Sining di sini dengan baik. Aku dan ayahmu yang pergi. Kamu harus kuat, nak. Bayiku mana? Hilang. Kenapa kamu buru-buru pulang? Hanya karena Jiang Haoming dilaporkan? Kamu buru-buru pulang untuk membelanya? Yang dilaporkan juga termasuk aku. Pekerjaan ini sangat penting bagimu? Sampai anak kedua tidak diperhatikan? Sayang. Junlong. Aku hanya ingin bertanya. Kamu ini demi pekerjaan? Atau demi Jiang Haoming? Bagaimana bisa kamu mencurigaiku?
Aku yang telepon Sining. Aku gegabah, lupa dia sedang hamil. Dia buru-buru kembali ke kantor. Juga ada hubungannya dengan teleponku ini. Kalau marah, marahlah padaku, jangan pada Sining, oke? Junlong, jangan marah pada Sining. Ini salahku, tidak berpikir panjang. Jangan marah lagi. Bos Jiang. Memukul orang. Apa-apaan ini? Panggil Satpam, panggil Satpam. Ada apa? Tidak usah. Tuan Li, aku sangat menyesal atas hal ini. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Kalau Sining hamil. Setelah tahu, aku juga memberinya cuti, tapi aku benar-benar tidak tahu kenapa dia buru-buru datang. Membantu menjelaskan soal laporan palsu itu. Singkatnya, aku sangat menyesal atas hal ini. Jiang Haoming, aku beritahu kamu. Kamu tunggu saja, urusan ini belum selesai. Li Junlong, bisakah jangan membuat masalah? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kalau kamu mau marah, marahlah padaku, oke? Kamu juga bukan orang baik. Kamu pergi ke perusahaan dan memukul Jiang Haoming. Aku yang memukul. Aku juga sangat sedih karena anak itu hilang. Kenapa kamu tidak memikirkan perasaanku? Kamu sedih karena kehilangan Erbao. Apakah aku tidak sedih? Kalau bukan karena kamu bersikeras, Erbao tidak akan keguguran. Bagaimana anak ini bisa ada? Kamu tidak tahu. Dia datang secara tidak sengaja ketika kita berdua tidak siap. Tidak direncanakan. Dokter bilang anak ini tidak stabil. Kamu pernah bilang padaku untuk merawat diriku sendiri. Harus sangat hati-hati, tapi kecelakaan tetap terjadi. Aku sebagai ibu, tapi Li Junlong. Kamu tidak boleh meragukan kesetiaanku dalam pernikahan. Kalau kamu peduli dengan anak ini, seharusnya kamu mengundurkan diri dan pulang lebih awal. Karena aku ingin menyelesaikan pekerjaan ini dulu. Baru bisa fokus punya anak, kamu bisa menunggu? Aku menunggu, terus menunggu, tapi apa yang aku dapat? Sekarang anak sudah tidak ada, kamu selalu menolak anak ini. Tidak ingin anak ini, kan? Apa kamu merasa aku sangat mengecewakanmu karena anak hilang? Apa di hatimu? Hanya ada anak. Tidak ada perasaan antara kita sebagai suami istri. Apapun yang kamu katakan selalu benar. Baiklah. Kalau aku tidak pantas jadi istrimu, tidak pantas jadi seorang ibu, maka kita bercerai saja. Kenapa tiba-tiba mengajakku makan? Karena ada sesuatu yang ingin aku minta maaf. Beberapa hari lalu, aku menemui suamimu. Kamu cari dia untuk apa? Aku merasa beberapa hal jika keluar dari mulutku. Dia mungkin lebih percaya. Kamu benar-benar kamu. Urusanku sendiri lebih baik aku yang selesaikan. Aku akan dipindahkan, jadi aku merasa beberapa hal. Kamu akan dipindahkan? Mau kemana? Dipindah ke cabang Makau, performa di sana juga tidak bagus. Jadi kantor pusat memaksaku yang. Orang yang tidak takut menyinggung orang,
untuk menghilangkan kerugian. Ya, tapi kamu yang selalu sibuk seperti ini. Harus jaga kesehatan. Aku tahu. Selama ini, aku telah berjuang untuk perusahaan kemana-mana. Di bidang karir, aku sudah mencapai sedikit kesuksesan. Tapi kehidupan asmaraku masih kosong. Melihat ke belakang, tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Aku sudah mengajukan laporan ke atasan. Apakah mutasi ke Makau berhasil atau tidak, ini akan jadi perhentian terakhirku. Aku tidak ingin terus-terusan berpindah-pindah lagi. Aku ingin menetap, tidak mau hidup susah seperti ini lagi. Baiklah, semoga perjalananmu lancar. Terima kasih. Acara rekrutmen musim dingin sudah kuatur. Kalau ada masalah, bisa langsung diskusi denganku. Oke, terima kasih. Halo, Junlong. Jangan lupa ya. Hari ikut lomba seluncur duola. Sudah kuberi tanda, tenang saja tidak akan lupa. Tapi tolong minta izin dulu ke perusahaanmu. Jemput Duola di TK. Aku langsung dari kantor. Bisa. Terima kasih. Masuk. Pemberitahuan dari kantor CEO Song. Semua eksekutif harap hadir di ruang rapat. Ada apa? CEO baru sudah datang. Cepat sekali. CEO Cheng, silakan. Datang. Halo semuanya, silakan duduk. Hello rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cheng Jin, sangat mudah diingat. Cheng Yaojin tanpa huruf tengah. Setelah CEO Jiang Haoming dipindah tugaskan, saya yang akan menggantikan posisi Beijing dengan semangat belajar dan berkomitmen untuk maju bersama kalian semua. Kedepannya harap dukungannya untuk pekerjaan saya. Hari ini hanya pertemuan perkenalan. Saling kenal saja, tidak ada agenda kerja yang spesifik. Hanya satu hal, yaitu proposal promosi Direktur Song Sining sebagai Wakil Presiden Bidang Administrasi dan SDM. Hasil jajak pendapat sudah keluar. Dukungan untuk CEO Song sangat tinggi. Jadi akan segera saya laporkan ke kantor pusat. Selamat ya, CEO Song. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada urusan lain kan? Tanpa Bos Cheng, aku ingin bicara sebentar. Silakan, Anda bicara. Rekan-rekan sekalian, para pemegang saham. Hari ini, ada satu hal yang ingin aku umumkan kepada kalian semua, yaitu aku hamil. Bos Chen Hamil. Sebelumnya tidak ada kabar. Aku akan tetap berusaha keras bekerja. Tapi aku juga ingin menjelaskan, aku tidak ingin karena pekerjaan ini mengorbankan anak ini. Lagi pula, kalian pasti mengerti. Di usiaku ini, hamil itu sangat tidak mudah. Jadi, dalam pekerjaan ke depannya, jika ada saat-saat yang tidak bisa aku tangani, tolong Anda siapkan penggantinya lebih awal. Baik, Anda adalah asuransi broker perusahaan. Divisi Beijing, Bintang Bisnis, juga salah satu pemegang saham. Aku yakin Anda akan mengatur dengan baik pekerjaan selama hamil. Soal pengganti, menurutku sekarang masih terlalu dini untuk membahasnya. Tapi sekali lagi, selamat untuk Bos Chen. Terima kasih Bos Cheng, terima kasih. Ayah ibu kok belum datang? Sebentar lagi, dia segera datang. Baik. Semangat, sebentar lagi lomba, lihat penampilanmu.
Selamat lebih awal. Dulu saat belum dapat, mimpi pun ingin dapat. Sekarang akhirnya dapat, tapi merasa ya begitu-begitu saja. Iya ya, Kang. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun ini sudah sampai akhir tahun lagi. Sepertinya semua kembali ke jalur semula. Ada rencana apa untuk tahun baru? Rencananya mau liburan. Tahun depan siap menghadapi tantangan jabatan baru. Ngomong-ngomong, bagaimanapun juga, jangan sampai terlalu lelah. Target tahun ini tercapai. Tapi pengorbanannya juga besar. Soal perasaan juga, jangan ditunda-tunda lagi. Masa mau ditunda sampai akhir tahun? Lomba Duola. Ayo pergi. Duola. Ibu, Baik. Semangat Duola. Semangat. Duola. Hebat sekali. Duola. Duola, kenapa kamu memberikan medali kepada ayah dan memberikan sertifikat kepada ibu?
Karena tanpa ayah dan ibu yang menemani aku belajar skating, aku tidak akan memenangkan penghargaan ini. Duola, kamu tahu tidak, kalau kamu bilang begitu, ayah akan sangat terharu. Ayah, ibu, aku dapat juara pertama. Bolehkah kalian mendengarkan aku sebentar? Boleh dong. Aku ayah ini sebentar. Ibu bahkan tidak pulang ke rumah. Tidak kok, ibu hanya sibuk kerja saja. Iya betul. Ayah dan ibu baik-baik saja. Lihat. Iya, Dengarkan aku tahu kalian sedang bertengkar. Kami anak-anak juga sering bertengkar. Tapi setelah bertengkar, guru selalu menyuruh kami saling meminta maaf. Setelah minta maaf, kami pun kembali menjadi teman baik. Kenapa kalian tidak saling minta maaf? Dan kembali menjadi teman baik? Sining. Beberapa waktu terakhir, aku hanya memikirkan tentang adik kedua. Sampai mengabaikan perasaan dan tekananmu. Aku mau minta maaf padamu. sebenarnya aku tidak menolak untuk punya anak kedua. Juga tidak menolakmu, hanya saja hidup di kota modern ini, di metropolis besar, banyak hal yang benar-benar di luar kendali. Kalau begitu, Sining. Kita masih mau cerai? Kamu sudah bangun? Makanan sudah siap, cepat makan. Sudah lama tidak makan sarapan buatanmu. Kalau begitu cepat makan. Sining, aku tidak sempat. Mobil sudah menunggu di bawah, aku harus pergi. Hati-hati di jalan. Aku pergi dulu. Halo, Junlong. Kamu dan Duola di rumah? Iya, kami di rumah. Jangan keluar rumah ya, kalau memang harus keluar. Ingat pakai masker. Ada apa? Terjadi sesuatu? Kamu bicara dong, ada apa? Mama, Ada apa, sayang? Mama kenapa? Nggak apa-apa, Mama lagi nelpon Papa.
Gak apa-apa, Mama baik-baik saja. Kalau Mama ada masalah, mana mungkin bisa nelpon kalian. Aku, ada penumpang di pesawat kami yang suhunya tinggi. Terus, Sekarang aku dikarantina di hotel, udah diperiksa. Besok nunggu hasilnya. aku dan Duolan nunggu papa pulang. Setelah urusanku selesai, Aku dan Duolan nunggu di rumah. Papa, aku dan Mama nunggu Papa pulang. Papa, Duola. Papa pulang besok. Besok pulang. Siapa? Saya kepala lingkungan Liu. Suamimu minta dikirimkan beberapa barang, aku taruh di depan pintu. Ambil setelah aku pergi ya. Terima kasih. Aku minta tolong Yaoming dari kantor belikan beberapa barang. Jadi kalian nggak perlu keluar rumah. Biar risiko tertularnya berkurang. Ada 200 masker, lebih dari 50 khusus anak-anak. Ada juga alkohol 75%, 2 botol. Yang penting, baju dan sepatu yang dipakai keluar harus disinfeksi. Termasuk depan pintu dan lubang pembuangan. Jangan sampai ada api waktu menyemprot alkohol. Ingat ya. Oh ya, kan kamu suka kopi? Aku sengaja minta dia beli 2 bungkus biji kopi. Kangen gak sama papa? Sayang, ini gambar kamu. Ayah, Tulisannya juga kamu yang bikin? Mama yang ngajarin.
Papa Mama, kita jangan berpisah. Kita berjalan bersama melewati rintangan. Kadang arahnya jadi tidak jelas. Tapi asal dirawat dengan hati, saling memaafkan, dan tidak melupakan niat awal, kita pasti bisa menemukan arah yang benar menuju kehidupan baru.